Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Puput Undira Ansar dengan PEN 022723118081. Saya mahasiswi dari Universitas Khairul Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Saya sekarang berada di salah satu bank, yaitu Bank Syariah Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Oke teman-teman, sebelum kita membahas perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah, kita harus mengetahui apa itu ekonomi syariah secara umum. Jadi ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dalam hukum syariah yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi ini mengatur cara manusia menjalankan kegiatan ekonomi secara produksi, distribusi, dan konsumsi berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Ciri utama ekonomi syariah meliputi 1. Larangan riba atau bunga. Segala bentuk keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dilarang. Yang kedua, larangan gerhar atau ketidakpastian berlebihan. Menghindari transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan. Yang ketiga, zakat dan infak, memberikan bagian harta untuk membantu yang membutuhkan sebagai kewajiban sosial. Yang keempat, keadilan dalam distribusi, meningkatkan pemerataan ekonomi dan pengindaran eksploitasi. Yang kelima, pengindaran transaksi haram. Aktivitas ekonomi tidak boleh melibatkan barang atau jasa yang dilarang dalam Islam seperti alkohol, perjudian, dan produk haram lainnya. Ekonomi syariah bertujuan untuk tidak hanya mencapai keuntungan material, tetapi juga menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial dalam kehidupan manusia. Berikut pengertian ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional adalah sistem ekonomi yang berlandasan pada prinsip-prinsip umum ekonomi tanpa mengacu pada aturan agama tertentu. Sistem ini bertujuan untuk mencapai efisiensi, pertumbuhan, dan kesejahteraan material melalui mekanisme pasar, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang berlandasan dalam Al-Quran dan hadis. Ekonomi ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat melalui distribusi yang adil, keseimbangan, dan penghapusan riba atau bunga. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah merupakan dua sistem yang berbeda, baik dari segi prinsip, tujuan, maupun operasional. Berikut ini adalah penjelasan perbedaan keduanya. Landasan filosofis dan prinsip ekonomi konvensional. Landasan berbasis pada liberalisme yang memisahkan aspek agama dari kehidupan ekonomi. Prinsip utama, fokus pada profit maksimal dan efisiensi ekonomi tanpa memperhatikan aspek moral atau etika. Tujuan, memaksimisasi keuntungan baik bagi individu maupun perusahaan sebagai aturan keberhasilan ekonomi. Ekonomi syariah, landasan berdasarkan ajaran Islam yang Ekonomi syariah, landasan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ilmu, dan qiyas. Prinsip utama, mengedepankan keadilan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan serta memperhatikan nilai-nilai moral. Tujuan, kemaslahatan bagi masyarakat luas dengan keseimbangan antara dunia dan akhirat. 1. Bunga atau riba. Ekonomi konvensional, bunga atau interest diperbolehkan dan merupakan elemen utama dalam berbagai transaksi seperti pinjaman, deposito, dan obligasi. Contoh, bank konvensional memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uang dan bebankan bunga kepada peminjam. Ekonomi syariah, riba atau bunga dilarang keras dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakkeadilan dan eksploitasi. Transaksi keuangan di ekonomi syariah berbasis bagi hasil atau profit sharing seperti mudharabah atau musyawarah, bukan bunga tetap. 3. Konsep kepemilikan. Ekonomi konvensional, hak kepemilikan bersifat individual dan dapat digunakan secara bebas selama tidak melanggar hukum negara. Pasar bebas dan mekanisme harga yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran menjadi
Penentu utama alokasi sumber daya. Ekonomi syariah. Kepemilikan diakui dalam 3 bentuk pribadi, negara, dan umum yang tidak boleh dikuasai oleh individu. Prinsipnya adalah semuanya kepemilikan adalah titipan Allah dan pemanfaatannya harus disesuai dengan syarat. Investasi dan instrumen keuangan ekonomi konvensional. Terdapat instrumen investasi seperti obligasi, saham, dan reksadana yang dapat berbasis bunga atau spekulatif. Derivatif dan jual beli saham spekulatif diperbolehkan untuk memaksimalkan keuntungan. Ekonomi syariah. Investasi harus berbasis halal dan tidak boleh mengandung riba atau gahar atau masyia. Instrumen keuangan yang diperbolehkan termasuk sukuk, reksadana syariah, dan akad-akad berbasis kemitraan seperti musyakarah dan mudharabah. Aspek sosial dan keadilan. Ekonomi konvensional menitik beratkan pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi tanpa memfokuskan pada pemerataan distribusi. Ketimpangan sosial sering terjadi karena fokus utama adalah pada keuntungan individual. Ekonomi syariah menekankan pada distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah. Bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang adil. 1. Contoh praktek institusi keuangan. Ekonomi konvensional. Bank konvensional yang menggunakan sistem bunga dalam semua produk mereka. Lembaga keuangan yang berbasis pada prinsip pasar bebas dan persaingan ekonomi syariah. Bank syariah yang menawarkan produk seperti pertumbuhan tanpa bunga, pembiayaan murabah, dan akad ijarah. Asuransi syariah atau takaful yang berbasis pada prinsip berbagi risiko, bukan transfer risiko. Kesimpulannya, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam memandang aktivitas ekonomi. Sementara ekonomi konvensional berfokus pada profit dan pertumbuhan. Ekonomi syariah lebih menitik beratkan pada kesejahteraan sosial dan etika bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ya, oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.